Aku tidak percaya mata kepalaku sendiri saat itu. Di balik gudang padi yang reyot di ladang keluarga kami, kakakku Budi sedang berpelukan erat dengan Rian, tangan mereka saling memegang wajah satu sama lain, dan bibir mereka bersentuhan dalam ciuman yang penuh perasaan. Aku berdiri membeku di balik pohon kelapa, napasku tertahan, jantung berdegup kencang seolah ingin meledak. Baru kemarin aku pulang dari Jakarta mengikuti Budi kembali ke desa ini di Jawa Tengah, berpikir kami akan menghabiskan waktu merawat sawah ayah yang sakit. Tapi sekarang segalanya berubah dalam sekejap. Aku berlari pulang tanpa suara, kaki terasa lemas, pikiran berputar-putar dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa kakakku, pria paling kuat yang kukenal, melakukan hal seperti itu? Desa kami di pinggir Sungai Serayu ini selalu tenang, orang-orang bekerja di ladang dari pagi hingga sore, tapi siapa sangka ada rahasia sebesar ini tersembunyi di balik daun padi yang bergoyang. Malam itu aku berbaring di kamar kecil rumah panggung kami, angin malam membawa bau tanah basah dari sawah. Ayah sudah tidur di kamar sebelah, napasnya berat karena penyakit paru-paru yang makin parah. Ibu sedang menyiapkan makan malam sederhana dengan ikan asin dan sayur lodeh. Budi masuk rumah dengan wajah biasa saja, seolah tak ada yang terjadi. "Andi, besok kita mulai tanam padi pagi-pagi," katanya sambil menepuk bahuku. Aku hanya mengangguk, tak berani menatap matanya. Bagaimana aku bisa berpura-pura? Di Jakarta, aku bekerja sebagai pegawai kantor, hidup sendirian di kos kecil, selalu merasa ada yang kurang. Tapi aku tak pernah berani mengakui apa yang kurasakan terhadap teman-teman pria di sana. Sekarang melihat Budi, rasanya seperti cermin yang retak. Apakah ini artinya aku juga? Tidak, aku menggelengkan kepala kuat-kuat. Malam itu aku hampir tak tidur, suara jangkrik di sawah seolah mengejek kebingunganku. Pagi harinya, matahari baru terbit di ufuk timur, kami berdua berjalan ke ladang dengan cangkul di bahu. Rian sudah menunggu di sana, pria desa berusia 30 tahun, kulitnya kecoklatan karena kerja keras, senyumnya ramah saat menyapa. "Pagi, Pak Budi." "Pagi, Dik Andi," katanya. Aku melihat bagaimana tangan mereka bersentuhan sebentar saat mengambil bibit padi, gerakan kecil yang tak terlihat orang lain. Hatiku sesak. Sepanjang hari kami bekerja, keringat bercucuran, tanah lengket di kaki. Desa ini penuh kenangan masa kecil, bermain layang-layang di pinggir sawah, mandi di sungai. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Saat istirahat siang di bawah pohon mangga, Budi bercerita tentang masa lalu ayah kami yang dulu kuat, bagaimana beliau membangun ladang ini dari nol. Aku mendengarkan, tapi pikiranku melayang ke pemandangan kemarin. Apa yang akan terjadi kalau ayah tahu? Di desa kami, orang-orang masih menganggap hal seperti itu sebagai kutukan. Pembicaraan di warung kopi bisa menghancurkan reputasi keluarga. Sore hari, saat pulang, ibu memanggil kami makan. Meja kecil penuh dengan nasi hangat dan sambal. Ayah duduk lemah, tapi matanya masih tajam. "Kalian berdua harus jaga ladang ini baik-baik. Ini warisan keluarga," katanya pelan. Budi mengangguk setia, tapi aku merasa ada beban berat di dada. Malam semakin larut, aku keluar rumah diam-diam, berjalan ke pinggir sawah. Bulan purnama menyinari air yang menggenang. Aku duduk di batu besar, mencoba memahami perasaanku sendiri. Apakah aku marah pada Budi? Atau iri? Atau takut karena aku merasakan hal yang sama? Angin malam membawa suara katak, dan untuk pertama kalinya aku merasa sendirian di tengah keluarga yang kucintai.
Keesokan harinya, hujan deras mengguyur desa, membuat ladang becek dan pekerjaan tertunda. Aku dan Budi duduk di teras rumah, memperbaiki alat-alat pertanian. Rian datang membawa payung daun pisang basah kuyup dan bergabung membantu. Mereka berdua tertawa kecil saat bercerita tentang masa kecil di desa ini, bagaimana mereka dulu bermain sepak bola di lapangan rumput. Aku memperhatikan dari sudut mata, ada kelembutan di suara Budi saat bicara dengan Rian yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kamu baik sekali, Rian," kata Budi pelan, dan tangan mereka bersentuhan lagi saat memegang tangkai cangkul. Aku pura-pura sibuk dengan palu, tapi hatiku bergejolak. Mengapa aku merasa seperti ini? Di Jakarta, aku pernah berteman dekat dengan seorang rekan kerja bernama Dimas. Kami sering nongkrong malam, tapi aku selalu menjauh saat perasaan mulai aneh. Sekarang rahasia Budi membuatku tak bisa lari lagi. Siang itu, ibu memanggilku ke dapur untuk membantu mengiris bawang. "Kamu kelihatan murung, Nak. Ada apa di Jakarta?" tanyanya sambil mengaduk kuah. Aku menggeleng, "Tidak apa-apa, Bu." Tapi dalam hati aku ingin menangis. Bagaimana aku bisa cerita kalau ayah dan ibu dibesarkan dengan nilai-nilai desa yang ketat? Di masjid desa setiap Jumat, Ustadz selalu bicara tentang dosa besar. Aku ingat cerita tetangga yang dulu diusir karena rumor serupa. Malam harinya, setelah makan, Budi mengajakku jalan ke sungai. "Andi, kamu sudah dewasa. Cerita dong tentang pekerjaanmu di kota," katanya. Kami duduk di tepi batu, air sungai mengalir tenang. Aku hampir ingin bertanya langsung, tapi lidahku keluh. "Kak, kamu bahagia di desa ini?" tanyaku akhirnya. Budi tersenyum, tapi matanya sedih. "Bahagia itu pilihan, Dik. Kadang kita harus sembunyikan apa yang membuat kita bahagia supaya orang lain tak menderita." Kata-katanya menusuk hati. Aku pulang dengan pikiran kacau. Keesokan pagi, matahari kembali bersinar, ladang kering lagi. Kami bertiga bekerja menebar pupuk. Rian bercerita tentang ibunya yang sakit, bagaimana dia harus menjaga adik-adiknya sendirian. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku melihat bagaimana mereka saling melindungi tanpa kata. Saat istirahat, aku berjalan sendirian ke ujung ladang, duduk di bawah pohon beringin tua. Di sana, aku mengingat masa kecil bersama Budi. Dia selalu melindungiku dari anak-anak desa yang nakal. Sekarang, aku ingin melindunginya juga, tapi dari apa? Dari dirinya sendiri? Atau dari desa ini? Tiba-tiba hujan kecil turun lagi, aku basah kuyup tapi tak beranjak. Perasaan aneh mulai muncul, seperti ada sesuatu di dalam diriku yang ingin keluar. Malam itu, aku mendengar Budi berbisik di telepon dengan seseorang, suaranya lembut. Aku tahu itu Rian. Aku berbaring menatap langit-langit bambu, dan untuk pertama kali aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku juga seperti kakakku? Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas ladang. Ayah semakin lemah, sering batuk di malam hari. Ibu khawatir, sering meminta kami berdoa bersama. Di warung kopi desa, para tetua bicara tentang pernikahan Budi yang seharusnya sudah lama terjadi. "Kamu sudah 32, Budi. Cari istri dong," kata Pakert suatu sore. Budi hanya tersenyum tipis. Aku melihat ketegangan di wajahnya. Suatu malam saat hujan deras, listrik padam. Kami duduk bersama di ruang tamu dengan lampu minyak. Ayah bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia menikah dengan ibu karena perjodohan. "Cinta itu tumbuh seiring waktu," katanya. Budi diam saja. Aku merasa dadaku sesak,
ingin berteriak bahwa cinta tak selalu seperti itu. Tapi aku diam, menyimpan rahasia yang semakin berat. Seminggu kemudian, panen padi dimulai. Desa ramai dengan suara mesin penggiling dan tawa para pekerja. Rian membawa temannya, Dimas, pria muda dari desa sebelah yang baru pulang dari kota. Dimas tinggi, senyumnya hangat, dan langsung membantu mengikat bundel padi. Aku bekerja di sampingnya, tangan kami sesekali bersentuhan saat mengangkat karung. Ada getar aneh di dadaku, mirip yang kurasakan saat melihat Budi dengan Rian. "Kamu dari Jakarta ya? Kerja apa di sana?" tanya Dimas sambil menyeka keringat. Kami ngobrol panjang tentang lalu lintas kota, kopi kekinian, dan mimpi-mimpi kecil. Malam harinya setelah panen, ada acara syukuran kecil di rumah kami. Makan malam besar dengan tetangga. Budi dan Rian duduk berjauhan, tapi tatapan mereka bertemu sesekali. Aku duduk di sebelah Dimas, mendengar ceritanya tentang keluarganya yang sederhana. Keesokan harinya, Dimas mengajakku jalan ke pasar desa. Kami naik sepeda motor melewati sawah-sawah hijau. Angin sejuk, bau tanah basah. "Aku suka desa ini, tenang, tapi kadang terlalu sempit," katanya. Aku setuju, menceritakan betapa sulitnya menyembunyikan perasaan di kota besar. Kami tertawa bersama, dan untuk pertama kali aku merasa nyaman. Tapi saat pulang, aku melihat Budi dan Rian bertemu diam-diam di belakang gudang. Mereka berpelukan singkat, tapi cukup untuk membuatku khawatir. Apa kalau ada yang melihat? Malam itu aku tak tahan lagi. Aku mendekati Budi di kamarnya. "Kak, aku tahu," kataku pelan. Wajah Budi pucat. "Apa yang kamu tahu, Andi? Tentang kamu dan Rian?" Budi diam lama, lalu memelukku. "Jangan bilang siapa-siapa. Ayah bisa sakit lagi. Desa ini tak akan mengerti." Air mataku jatuh. Kami duduk berjam-jam, Budi menceritakan bagaimana dia jatuh cinta pada Rian sejak 5 tahun lalu, bagaimana mereka harus sembunyi, bagaimana dia hampir menikah dengan gadis desa dulu tapi mundur karena tak bisa bohong pada diri sendiri. Pengakuan itu membuatku semakin bingung. Aku mulai menghindari Dimas, takut perasaanku tumbuh. Tapi Dimas datang lagi ke ladang, membantu tanpa pamrih. Kami bekerja bahu-membahu, tertawa saat salah satu jatuh ke lumpur. Ibu memperhatikan Dimas anak baik, ya, katanya. Ayah semakin sering batuk, dokter desa bilang harus istirahat total. Budi mengambil alih semua pekerjaan ladang. Aku melihat kakakku semakin lelah, tapi matanya tetap lembut saat melihat Rian dari kejauhan. Suatu sore, hujan deras lagi, kami berteduh di gudang. Dimas ada di sana, basah kuyup. "Andi, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk, tapi hatiku berontak. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecil, mencoba memahami perasaanku. Apakah ini cinta? Atau hanya kebingungan karena rahasia Budi? Desa mulai bergosip tentang Budi yang belum menikah. Pakert datang berkunjung membawa gadis tetangga untuk dijodohkan. Budi menolak halus, tapi ayah marah kecil. "Kamu mau bikin aku mati menyesal," katanya. Aku merasa dunia kami semakin sempit. Ketegangan semakin meningkat saat ayah jatuh sakit parah. Kami membawanya ke rumah sakit kota terdekat dengan motor. Di perjalanan Budi diam saja, tangannya mencengkeram setir. Rian dan Dimas ikut membantu di rumah, menjaga ladang. Di rumah sakit, dokter bilang ayah butuh obat mahal dan istirahat panjang. Pulang kampung, ayah lemah di tempat tidur. "Budi, kamu harus nikah segera.
Warisan ini butuh cucu, katanya lemah. Budi mengangguk, tapi malam harinya aku mendengarnya menangis di belakang rumah. Aku mendekat, Kak, jangan paksa diri. Budi memelukku lagi, aku takut kehilangan kalian semua, Andi. Rahasia kami semakin berat, dan aku mulai merasakan hal yang sama dengan Dimas. Saat bekerja di ladang, tangan kami bersentuhan lagi, dan kali ini aku tak menarik diri. Dimas tersenyum, kamu beda dari yang lain, Andi. Suatu hari, tetangga melihat Budi dan Rian berbicara terlalu dekat di pinggir sungai. Gosip menyebar cepat di warung. Budi kok dekat sekali dengan Rian, kata orang-orang. Ibu khawatir, bertanya padaku. Aku bohong, cuma teman, Bu. Tapi hatiku gelisah. Budi memutuskan menjauhi Rian sementara waktu, tapi itu membuatnya depresi. Aku melihat kakakku yang dulu kuat kini rapuh. Dimas datang sering membantu ayah minum obat, bercerita tentang mimpi membuka usaha kecil di desa. Kami semakin dekat, berbagi cerita malam-malam di teras. Aku pernah suka sama teman pria di kota, tapi takut, katanya suatu malam. Kata-katanya seperti kunci yang membuka pintu di hatiku. Aku hampir mengaku, tapi takut. Panen kedua tiba, desa sibuk lagi. Tapi di tengah kegembiraan, ayah pingsan di ladang. Kami panik, membawanya lagi ke dokter. Di rumah sakit, ayah bicara pelan padaku, jaga kakakmu, Andi. Dia baik, tapi kadang terlalu diam. Pulang, Budi dan Rian bertemu diam-diam lagi. Aku melihat mereka dari jauh, pelukan penuh keputusasaan. Aku merasa harus melakukan sesuatu. Malam itu, aku bicara dengan Dimas di pinggir sawah. Aku suka kamu, kataku akhirnya, suara bergetar. Dimas memegang tanganku, aku juga, Andi. Tapi kita harus hati-hati. Momen itu manis, tapi juga menakutkan. Desa ini tak ramah pada kami. Ibu mulai curiga melihat aku sering dengan Dimas. Jangan terlalu dekat, nak. Orang desa suka gosip, katanya. Aku mengangguk, tapi hatiku sudah terlanjur. Budi tahu tentang aku dan Dimas, dia memelukku, kita sama, Andi. Kita harus kuat. Tapi kekuatan itu diuji saat Pakert datang dengan berita bahwa ada yang melihat Rian dan Budi. Konflik mulai meledak pelan. Gosip semakin kencang. Beberapa tetangga tak lagi menyapa Budi ramah. Ayah mendengar rumor, bertanya langsung, Budi, apa benar kamu? Budi diam, air mata jatuh. Ayah marah besar, kamu mau hancurkan nama keluarga. Keluar dari rumah ini. Malam itu rumah kami penuh tangis. Ibu menangis, kenapa harus begini? Aku berdiri di samping Budi, ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa kami? Ayah terkejut melihat aku membela. Rahasiaku juga terbongkar sebagian. Dimas datang ke rumah, berdiri di depan ayah, saya sayang Andi, Pak. Kami tak salah. Ayah gemetar, tapi sakitnya kambuh lagi. Kami buru-buru ke rumah sakit. Di sana, dokter bilang ayah butuh operasi mahal. Budi menjual sebagian tanah ladang untuk biaya pengorbanan besar. Rian membantu diam-diam menjual sapi miliknya. Aku dan Dimas bekerja keras di ladang yang tersisa. Konflik memuncak saat ada pertemuan desa. Pakert memanggil Budi dan Rian di depan semua orang. Ini tak pantas di desa kami, katanya. Budi berdiri tegak, saya mencintai Rian. Ini bukan dosa, ini perasaan. Desa ribut, tapi beberapa tetangga muda diam saja. Aku maju, saya juga mencintai Dimas. Kami tetap anak desa ini.
Ibu menangis, tapi pelan-pelan memelukku. Ayah di rumah sakit mendengar cerita, diam lama, lalu bilang, "Pulanglah. Kita bicara." Pulang, ayah lemah tapi memeluk Budi. Aku tak mengerti, tapi kalian anakku. Momen itu penuh air mata. Dimas dan Rian ikut, kami duduk bersama, bicara panjang tentang masa depan. Ladang mulai pulih, tapi kami belajar menerima. Aku merasa tumbuh, tak lagi takut pada diriku sendiri. Bulan-bulan berikutnya, keluarga kami pelan-pelan berubah. Ayah sembuh sebagian, sering duduk di teras melihat sawah. Budi dan Rian tak lagi sembunyi sepenuhnya, meski masih hati-hati. Aku dan Dimas merencanakan usaha kecil di desa, membuka warung kopi sederhana dekat ladang. Desa mulai terbiasa, meski gosip tak hilang total. Suatu sore, kami berempat duduk di pinggir sawah, matahari terbenam indah. Budi memegang tangan Rian, aku memegang tangan Dimas. "Kita sudah melalui banyak," kata Budi. Aku tersenyum, merasa damai untuk pertama kali. Ibu memanggang jagung, ayah tertawa kecil mendengar cerita kami. Perjalanan ini penuh luka, tapi juga penuh harapan. Kami belajar bahwa cinta tak selalu mudah, tapi pantas diperjuangkan. Kini, ladang kami hijau lagi, padi bergoyang ditiup angin. Aku sering berjalan dengan Dimas, berbagi mimpi. Budi lebih bahagia, Rian selalu ada. Keluarga kami tak sempurna, tapi lebih kuat. Masyarakat desa pelan-pelan menerima, meski perubahan butuh waktu. Aku tak lagi lari dari diriku sendiri. Di bawah langit Indonesia yang luas, aku menemukan kedamaian. Tapi pertanyaan itu tetap ada, benarkah bahwa mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga? Benar atau salah?